Salam literasi. Selamat datang di video tutorial literasi informasi. Untuk beberapa waktu ke depan, kita akan rilis beberapa video yang akan membahas identifikasi kebutuhan informasi, lokasi dan strategi penelusuran informasi, evaluasi informasi, dan etika penggunaan informasi. Di seri video sebelumnya, kita sudah membahas tentang cara mengidentifikasi kebutuhan informasi. Nah, kali ini kita bakal lebih spesifik lagi dalam membahas lokasi dan strategi penelusuran informasi. Di mana sih kita harus mengakses informasi? Dan bagaimana sih strategi untuk menemukan informasi secara efektif dan efisien? Simak video tutorial ini ya. Bicara tentang lokasi informasi, mungkin di antara kalian masih ada yang hanya menggunakan Google Scholar atau sesimpel Google untuk mencari informasi. Padahal sumber informasi digital itu sangat banyak loh, Bips. Di Undip sendiri, kita sudah difasilitasi akses ke berbagai portal e-jurnal internasional yang dilanggan oleh Undip melalui single sign-on atau SSO. Gimana sih cara akses ke sananya? Pertama, kita login ke akun SSO kita terlebih dahulu ya, Bips. Setelah berhasil login, kita bisa scroll ke bawah. Nah, kita klik jurnal yang dilanggan Undip. Nah, tada! Ini dia portal e-jurnal yang dilanggan oleh Undip. Banyak banget kan? Ada Science Direct, Scopus, Premier Link, Nature, Oxford Academic, Emerald Insight, Cambridge Core, EBSCOhost, ProQuest, JSTOR, Clinical Key, Wiley, ASCE, IGI Global, Embase, IG Library, dan Taylor & Francis. Kita bisa pilih portal e-jurnal sesuai preferensi kita pribadi. Perlu dicatat ya, Bips, portal e-jurnal ini memiliki database literatur dengan berbagai rumpun. Akan tetapi, terdapat juga portal e-jurnal yang di dalamnya berfokus dalam penyediaan literatur keilmuan tertentu, seperti Clinical Key, yang mana di dalamnya berisi literatur bidang kesehatan. Nah, sebelum beranjak ke tutorial penelusuran informasi, Bips, tahukah kamu bahwa sebenarnya terdapat dua pola penelusuran informasi loh? Kira-kira apa saja ya? Nah, dua pola penelusuran informasi yaitu browsing dan searching. Kalian tentu familiar dengan dua istilah tadi kan? Tetapi, apakah keduanya sama? Jawabannya, tidak ya, Bips. Lalu, apa perbedaannya? Jadi, browsing merupakan pola penelusuran di mana kita belum memiliki kata kunci atau query terkait informasi yang dibutuhkan. Sehingga kita langsung mencari literatur tanpa menggunakan query. Sedangkan searching merupakan pola penelusuran di mana kita sudah memiliki query terkait informasi yang dibutuhkan. Biasanya kita memanfaatkan search box yang ada. Searching itu sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu basic search atau pencarian dasar dan advanced search atau pencarian lanjutan. Basic search merupakan fitur searching tanpa optimalisasi search box. Biasanya dengan langsung menuliskan kata kunci atau query tanpa ada formulasi khusus.
Nah, di sini pertama-tama aku akan mempraktikkan tutorial searching dengan basic search terlebih dahulu ya, Bips. Pada tutorial searching kali ini, kita akan menggunakan portal e-journal ProQuest. Pertama-tama, kita klik portalnya terlebih dahulu ya, Bips. Nah, ini dia tampilan di portal e-journal ProQuest. Pada tampilan beranda, search box untuk basic search langsung muncul Bips. Kita bisa langsung mengisikan kata kunci yang kita miliki, yaitu the role of microalga in an industry. Lalu kita langsung search ya Bips. Nah, Bips, ini dia hasil searching dengan basic search. Di sini temuannya sekitar 18.000 ya. Wah, sangat banyak, Bips. Tentunya kita akan sangat kewalahan dalam memilih literatur yang dibutuhkan nantinya. Nah, jika kita ingin menemukan literatur yang sesuai dengan kebutuhan informasi kita secara efisien, maka kita bisa memanfaatkan fitur Advanced Search atau pencarian lanjut. Sebelum masuk ke tutorialnya, kita pahami dulu yuk definisi dari Advanced Search. Fitur Advanced Search merupakan fitur searching dengan adanya optimalisasi search box berupa Boolean search dan ruas tertentu. Fitur ini memerlukan formulasi kata kunci atau query secara khusus Bips. Boolean search terdiri dari and, or, not. And digunakan ketika kita ingin menemukan informasi atau literatur yang mengandung semua kata kunci yang kita masukkan. Or digunakan untuk menemukan informasi atau literatur yang mengandung salah satu dari kata kunci yang kita masukkan. Sedangkan not digunakan untuk pengecualian Bips. Dalam artian, kita tidak ingin kata kunci tersebut muncul di hasil pencarian nantinya. Dalam Advanced Search ini, kalian bisa menggunakan tabel query yang sudah dibuat sebelumnya ya. Masih ingat dengan tabel ini? Nah, ini akan sangat membantu kita ya, Bips. Di sini aku akan mempraktikkan bagaimana caranya menggunakan Boolean search berupa and sekaligus or. Query yang kita gunakan adalah kombinasi alternatif 1 dan 2, yaitu role, microalga, industry, manufacture. Nah, formulasinya adalah role and microalga and industry or manufacture. Maka literatur yang ditampilkan akan mengandung informasi role dan microalga dan industry ataupun manufacture. Mungkin supaya lebih ada gambaran nih, kita bisa langsung ke tutorialnya ya, Bips. Pada tampilan beranda ProQuest, kita perlu klik pencarian lanjut untuk beralih menggunakan Advanced Search. Nah, ini dia tampilan Advanced Search di ProQuest. Langsung saja kita masukkan query-nya ya, Bips. Yang pertama adalah role. Nah, Bips, di sini ketika aku belum selesai menuliskan kata role, sistem secara otomatis merekomendasikan beberapa kata nih. Nah, ini merupakan salah satu fasilitas dalam penelusuran. Namanya adalah autocomplete. Jadi, fasilitas ini akan sangat membantu kita ketika kita typo atau mungkin kehilangan kata-kata. Nah, kita bisa lanjutkan mengisi query-nya ya, Bips.
Lalu pada baris kedua dengan Boolean search and kita isikan mikroalga. Lalu kita perlu menambahkan baris ya Bips. Dengan Boolean search tetap N, kita isikan industry. Lalu kita tambahkan baris sekali lagi ya Bips. Di sini Boolean search-nya kita ganti menjadi OR, dan kita isikan pada ruasnya adalah manufacture. Pada formulasi N, role dan mikroalga akan dimunculkan dalam hasil pencarian, sedangkan pada formulasi OR antara industri dengan manufacture, maka sistem dapat memunculkan keduanya, baik industri maupun manufacture. Atau sistem memunculkan salah satu dari keduanya, yaitu manufacture saja, karena mungkin literatur terkait industri itu sangat sedikit temuannya, ataupun sebaliknya. Nah, query manufacture ditambahkan dengan OR ketika kita memprediksi bahwa literatur yang mengandung informasi industri akan sedikit temuannya. Tapi jangan khawatir, ini nggak akan mengubah isi informasi literaturnya kok Bips. Karena manufacture memiliki persamaan arti dengan industri. Hanya saja istilah yang digunakan berbeda. Tetapi nantinya literatur yang ditampilkan akan tetap membahas tentang peran mikroalga dalam sebuah industri. Nah, Bips, selain kita memanfaatkan Boolean search, di sini kita juga bisa memanfaatkan sisi ruas di sebelah kanan nih. Di sini kita bisa menentukan kira-kira query tersebut ingin ditemukan di bagian mana. Apakah di bagian judul, atau abstrak, ataupun yang lainnya. Nah, di sini terdapat beberapa pilihan ya, Bips. Kalian bisa memilih sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, untuk role sendiri, aku nggak menentukan secara spesifik. Lalu untuk mikroalga, aku ingin menemukan di bagian judul dokumen. Begitupun juga untuk industri dan manufacture. Nah, setelah ini kita juga bisa nih mengatur tanggal publikasinya. Kalian juga bisa menentukan sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Misalnya apakah 3 tahun terakhir atau mungkin dengan rentang tanggal spesifik. Di sini aku akan mempraktikkan mengisi tanggal publikasi dari tahun 2018 sampai tahun 2023. Selanjutnya, kita bisa scroll ke bawah nih, Bips. Nah, di sini masih banyak ruas-ruas yang belum diisi ya, tapi sebenarnya semua ruas yang tersedia di Advanced Search ini nggak harus diisi semua ya, Bips. Jadi opsional saja ketika kalian ingin mengspesifikkan hasil pencarian nantinya. Nah, aku akan memilih jenis sumber, yaitu jurnal akademik. Lalu kita bisa langsung klik search ya, Bips. Wah, masih banyak sekali ya, Bips, temuannya. Dari hasil pencarian yang ditampilkan di sini terdapat 668 hasil. Akan tetapi, ini jauh lebih sedikit dibandingkan hasil menggunakan fitur basic search tadi kan? Nah, tentunya Advanced Search ini bisa membantu kita untuk lebih menemukan artikel secara efisien dan efektif. Nah, di sini artikel atau literatur yang ditampilkan sekitar 1-20 judul ya. Ini dinamakan dengan Best First. Best First merupakan fasilitas dari sistem yang mampu mengurutkan dan menampilkan temuan artikel berdasarkan relevansi antara database yang dimiliki oleh sistem dengan query yang kita masukkan. Jadi, 20 literatur ini yang ditampilkan di halaman pertama ini adalah temuan terbaik menurut sistem ya, Bips.
Selanjutnya, untuk mengefisiensikan proses seleksi literatur, kita bisa memfilter ulang terkait literatur yang ingin ditampilkan. Caranya bagaimana? Nah, kalian bisa banget ya memanfaatkan fasilitas Faceted Navigation yang dapat membantu mempersempit hasil pencarian literatur. Faceted Navigation ada di sebelah kiri ini ya, Bips. Ada beberapa ruas, mulai dari jenis sumber, tanggal publikasi, subjek, jenis dokumen, bahasa, judul publikasi, ataupun filter yang lainnya. Nah, tapi nggak semua ruas yang ada di sini harus kalian isi ya. Jadi kembali lagi disesuaikan dengan kebutuhan kalian dan tujuan kalian. Di sini aku akan memfilter pada bagian tanggal publikasi menjadi 5 tahun terakhir, Bips. Selanjutnya, aku akan memilih pada bagian jenis dokumen, yaitu artikel. Nah, Bips, bisa dilihat ya, hasil literatur yang ditampilkan menjadi lebih sedikit nih. Yang tadinya sekitar 600-an, sekarang menjadi sekitar 500-an. Ini bisa membantu kita ya untuk lebih efisien dalam menyeleksi atau memilih literatur yang kita butuhkan. Oke, Bips, selanjutnya kita perlu memilih literatur mana sih yang sesuai dengan kebutuhan informasi kita. Caranya, kita membaca pada bagian abstrak untuk memastikan apakah literatur tersebut benar-benar sesuai dengan apa yang kita butuhkan atau tidak. Nah, di sini, di urutan pertama ada judul yang menarik nih, Bips. Mungkin untuk tahu lebih lanjut, kita bisa klik judulnya ya. Nah, aku akan membaca pada bagian abstraknya terlebih dahulu ya, Bib. Nah, Bips, ternyata di abstraknya literatur ini membahas tentang bagaimana mikroalga sejauh ini banyak digunakan dalam produk komersial dan memainkan peran penting dalam makanan, serta juga memberikan hasil yang baik bagi kesehatan manusia. Nah, dalam artikel ini juga menjelaskan bahwa memang perlu adanya penelitian dan pengembangan yang ekstensif sebelum mikroalga itu diformulasikan dalam makanan dan pakan. Nah, mungkin supaya lebih puas ya, Bips, kita perlu mencari satu artikel lagi yang lebih mendekati kebutuhan informasi kita. Tapi artikel ini juga sudah mendekati kok, Bips. Jadi kita bisa keep judul ini ya. Oke, kita langsung cari satu artikel lagi ya, Bips. Nah, Bips, di sini di urutan yang ketiga ada judul yang menarik juga nih. Mungkin kita bisa cek di abstraknya ya. Aku akan membaca bagian abstraknya ya, Bips, untuk memastikan apakah literatur ini sesuai dengan kebutuhan informasi kita atau tidak.
Bips, ternyata di abstraknya literatur ini membahas tentang gimana sih penggunaan atau budidaya mikroalga dalam industri pangan dan pakan di masa depan, serta manfaatnya bagi manusia. Jadi ini lebih mendekati ya Bips dibandingkan artikel yang tadi, tapi artikel yang tadi juga bisa menjadi pelengkap nih dari artikel yang kedua ini. Jadi kedua artikel tadi kita ambil ya Bips karena berkaitan dengan kebutuhan informasi kita. Nah, kalau ternyata teman-teman belum menemukan literatur yang sesuai, kalian juga bisa mengulangi step memasukkan query di awal dengan mencoba alternatif query lain yang sudah disiapkan ya. Selain itu, mungkin juga teman-teman bisa cek dari fitur recommendation yang sekiranya membahas hal yang sama atau hal yang serupa dengan literatur yang telah terpanggil dari hasil pencarian sebelumnya. Biasanya dari rekomendasi itu saling berkaitan Bips, tapi tetap perlu dipastikan sekali lagi ya dengan cara membaca bagian abstraknya. Jika kita sudah menemukan literatur yang sesuai dengan kebutuhan informasi kita, maka selanjutnya kita ke tahap memanfaatkan fasilitas actionable result. Hah, istilah apa lagi nih? Jadi, actionable result merupakan fitur atau fasilitas tindakan seperti download, kutip, dan lain-lain. Nah, untuk lebih lengkapnya, kita bisa klik semua opsi ya. Jadi, actionable result tuh ada di sebelah kanan atas ini, Bips. Nah, kita klik semua opsi. Di sini akan lebih ditampilkan secara banyak ya tentang aksi-aksi yang bisa kita lakukan, apakah diunduh, dikutip, atau mungkin dicetak, ataupun yang lainnya. Nah, ini teman-teman bisa memilih sesuai dengan preferensi ataupun kebutuhan kalian ya. Tapi di sini aku akan mencoba untuk mendownload PDF-nya. Langsung saja kita klik unduh PDF Bips. Dan sistem akan memprosesnya. Oke, jika sudah, kita langsung tutup ya Bips. Dan kita beralih ke artikel yang pertama tadi. Nah, ini lalu langsung saja kita klik unduh PDF ya. Nah, dengan begini, dua artikel tadi sudah kita download ya, Bips, dan berhasil tersimpan di penyimpanan kita. Nah, tutorial searching sudah selesai, Bips, baik searching dengan basic search ataupun dengan advanced search. Selanjutnya, kita akan beranjak ke tutorial browsing. Apakah kalian masih ingat definisi dari browsing, Bips? Pada intinya, dalam browsing, kita melakukan penelusuran informasi tanpa menggunakan query. Untuk tutorial browsing kali ini, kita akan menggunakan portal e-journal lain ya, Bips, yaitu Science Direct. Di sini kalian bisa langsung klik ya. Selanjutnya kita bisa scroll ke bawah Bips. Nah, ini dia tampilan browse di Science Direct. Di sini ada beberapa bidang keilmuan tertentu nih Bips. Ada Physical Science and Engineering, lalu ada Life Science, ada Health Science, ada juga Social Science and Humanities. Nah, berhubung kebutuhan informasi kita dalam bidang biologi, maka kita bisa memilih pada bagian Life Science ya, Bib. Lalu kita klik domain Agricultural and Biological Science. Nah, judul yang ditampilkan sangat banyak ya, Bips. Di sebelah kiri ini, kalian bisa memilih subdomain untuk
mengspesifikkan topik dari literatur yang ingin ditemukan nanti. Di sini aku akan mencontohkan untuk memilih aquatic science. Literatur yang ditampilkan auto berubah ya Bips, menyesuaikan ruas yang kita pilih. Sebenarnya kita juga bisa memilih terkait tipe publikasi, lalu juga tipe akses, ataupun yang lainnya. Tapi mungkin agar tipe literatur yang ditampilkan itu lebih bervariasi, jadi aku hanya memilih subdomain untuk topik yang lebih spesifik. Nah, tadi kan kebutuhan informasi kita terkait mikroalga ya. Di sini teman-teman juga bisa langsung memilih sesuai dengan huruf yang tersedia ya. Jika mikroalga berarti kita klik huruf M. Lalu kita bisa scroll untuk mencari apakah ada mikroalga. Nah, ternyata ada nih Bips. Kita bisa langsung klik saja ya untuk mengetahui detailnya. Lalu kita bisa scroll ke bawah untuk tahu apa saja isi dari literatur ini. Nah, itu tadi ya Bips tutorial browsing. Selanjutnya, aku akan menyimpulkan tentang pola penelusuran informasi baik searching maupun browsing. Nah, ini dia ya Bips, kesimpulan dan rekomendasi tentang searching dan browsing. Searching sangat cocok dipilih ketika kita sudah tahu persis tentang kebutuhan informasi kita. Misalnya, ketika kita sedang melakukan penelitian dengan topik tertentu, maka kita bisa searching nih, karena kita sudah tahu pasti apa sih kebutuhan informasi kita. Nah, dalam searching tadi, kita juga membahas tentang fitur pencarian dasar atau basic search dan pencarian lanjut atau advanced search. Sebenarnya, keduanya memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Basic search memang membuat kita kewalahan karena informasi yang ditampilkan sangat banyak. Tetapi di sisi lain, kita bisa mendapatkan referensi yang lebih deep. Nah, sedangkan advanced search dapat membantu kita menemukan informasi secara lebih spesifik dan menyeleksi informasi secara efisien. Tetapi terkadang, jika kita terlalu spesifik dalam memanfaatkan advanced search, sistem akan menampilkan artikel dengan jumlah yang sangat sedikit, bahkan 0 artikel yang ditampilkan. Sehingga kita harus memformulasi query lagi nih Bips. Niat hati ingin searching secara efektif dan efisien, tetapi malah gagal. Oleh karena itu, jika memanfaatkan advanced search, kita harus terampil memformulasi query ya Bips. Selanjutnya, browsing. Browsing sangat cocok digunakan ketika kita belum memiliki modal query atau kebutuhan informasi kita belum spesifik nih. Misalnya, ketika kita ingin penelitian bidang biologi dengan subbidangnya adalah terkait zoologi atau ilmu hewan ya. Tetapi kita belum ada ide spesifik nih, sebenarnya kita ingin meneliti tentang apa dalam zoologi. Nah, browsing adalah solusinya. Itu tadi ya teman-teman penjelasan tentang gimana sih kita harus mengakses informasi dan bagaimana sih strategi untuk menemukan informasi secara efektif dan juga efisien. Semoga apa yang dijelaskan dalam video ini bisa bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Thanks for watching Bips. Jangan lupa untuk nonton seri selanjutnya ya, karena di video yang berikutnya kita akan belajar tentang evaluasi informasi. So, pantau terus channel kami ya Bips. Bye-bye.